Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy Ibnu Athaillah radhiyallahu an. Sa Ibnu Athaillah radhiyallahu an beliau berkata, Rubbama dallahum. Kadangkala Allah menunjukkan kepada manusia, kepada para hamba, menunjukkan al-adaba, sebuah adab. Adab itu berupa ala tarki tolabi untuk meninggalkan, meminta atau memohon atau berdoa kepada Allah. I'timadan ala kismatihi, bersandar kepada pembagiannya Allah sejak zaman azali dulu. Wastigholan dan sibuk bidzikrihi dengan zikir kepada Allah, an mas'alatihi daripada meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada para hamba, menunjukkan adab meninggalkan permintaan karena sudah bergantung atau bersandar kepada pembagian Allah yang sudah dilakukan sejak zaman azali. Atau meninggalkan doa karena tersibukkan zikir kepada Allah daripada meminta. Sakit napa Pak? Orang itu sibuk berzikir sampai lupa meminta. Nek dikiri tenanan nggih Pak. Nek dikiri dereng tenanan itu malah dikiri dibuat alat untuk meminta. Nah, berarti dikirnya itu bukan taat kepada Allah, tapi untuk meminta. Beda loh. Niki ampun ditarik ke bawah lagi nggih. Niki the next makom. Makom yang agak tinggi gitu. Makom yang agak tinggi itu ya semua perintah Allah, tidak ada hubungannya dengan untuk memuaskan keinginan kita dengan tercapainya atau terkabulnya doa-doa itu. Butuhe ngabekti kepada Allah pun titik. Nah, di antara orang-orang yang berdoa kepada Allah niku sibuk untuk berdoa. Karena kondisi jiwanya ini lebih nikmat dan hikmat membaca tasbih. Subhanallah. Itu nikmat. Daripada kemudian ya Allah kula nyuwun niku pun kegeser ngoten mboten enggak kelihatan. Dia lebih nikmat wis pokoknya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, ampun dibalik malih. Kemudian dibalik. Wah, kita berzikir saja, tidak usah meminta. Karena nanti ada hadis. Hadisnya barang siapa yang tersibukkan, lebih sibuk berzikir daripada meminta, maka akan aku anugerahkan kepadanya lebih baik daripada para peminta. Wah, orang ngerti hadis iku wis zikir wae. Wae iku moduse padha kepentingan karo sing awal. Jadi betul-betul tulus karena dari dalam hati. Subhanallah. Subhanallah. Karena betul-betul nah, pripun nek umpamane jenengan dibuka keagungan Allah. Namun ini isyarat subhanallah, subhanallah nggih Gusti jenengan niku agung ngono wae. Sanes ditutuke lho. Agung niki. Niku berzikir juga sudah merasa betul kenikmatan Allah itu tiada terhingga. Entene alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Amun lali kali nyuwun niku lali. Itu juga zikir-zikir yang lain. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Pokoknya lagi ingat dengan perjanjiannya. Perjanjian pada alam ruh di surat Al-A'raf 172. Yang qalu bala syahidna. Nggih Gusti panjenengan pangeran kula. Di sini mengzikir la ilaha illallah. Nggih Gusti, tidak ada boten enten pangeran
kejaba panjenengan. Nggih Gusti ngono wae. Nggih karena kondisi jiwanya seperti itu. Qad yakunu minal adabi, terkadang termasuk bagian dari adab. Niki penjelasan Syekh Ibnu Abbad nggih. Adalah tarkus su'ali wa talabi, meninggalkan meminta dan berdoa. Liman, hal itu bagi orang, huwa yang mana orang tersebut mustaghrikun, tenggelam fil adhkari di dalam zikir-zikirnya. Terkadang adab itu terjadi pada seseorang. Adab tidak meminta maupun berdoa itu terjadi pada seseorang yang tenggelam di dalam zikir. Radin, dan dia ridho bima yajri alaihi, dengan segala sesuatu yang ditakdirkan atau yang berjalan atasnya, yang ditakdirkan oleh Allah. Umuk kali nopo mawon, ketemu nopo mawon, pasti ridho orang itu. Gandengannya orang yang lupa mohon atau doa kepada Allah, gandengannya itu adalah dia ridho dengan apapun yang ditakdirkan Allah untuknya. Nek pun ridho, ngeluh menapa? Nggih mboten. Mboten enten keluh. Minta sorry fil akdari, dari tasarruf atau berlakunya takdir-takdir. Wahwa, pendapat ini tadi itu salah satu ahadu madhahibil qaumi, salah satu dari madhab kaum. Jadi ada kaum yang berpendapat seperti itu. Karena ada pendapat yang lain. Dawuh berkata Al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi. Al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi itu berkata begini, radhiyallahu taala anhu. Wahtalafan nasu fi ayyi syai'in afdal. Wahtalafa, dan berbeda pendapat, an-nasu, para manusia, fi ayyi syai'in, di dalam sesuatu. Manusia berselisih pendapat tentang sesuatu yang lebih afdol. Dungo, ad-du'a, am as-sukut, ad-du'a, amis sukut, atau diam, war ridho, dan ridho. Mana sih yang lebih afdol? Berdoa atau diam yang disertai ridho tanpa berdoa? Itu mana yang lebih baik? Faminhum, dan diantara manusia itu seseorang qala yang berpendapat ad-du'a fi nafsihi ibadatun. Doa yang untuk ibadah itu lebih afdol. Doa yang untuk ibadah, bukan doa yang untuk meminta. Doa yang ibadah itu adalah kita berdoa karena menampakkan kelemahan kita kepada Allah, maupun mendudukkan haknya Allah untuk diminta dan kesesuaian kita sebagai peminta. Kita kan makhluk, maka cocok nek nyuwun nang Gusti Allah. Doa niku ibadah. Nah niku enten dawuhe Rasulullah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dawuh, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari doa, dari ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Nggih niku nek doa sing ibadah nggih jadi ibadah.
Tapi ada kan doa niku malah membuat seseorang kan seperti menantang. Mesti, ya Allah, nek mboten sampean paringi kula mboten Islam-islaman sesuk kan nantang. Naudzubillah min dzalik nggih, mudah-mudahan tidak terjadi. Fal ityanu bima huwa ibadatun aula. Fal ityan itu mendatangi, memenuhi bima dengan sesuatu huwa dengan doa huwa yang mana sesuatu doa itu ibadah. Doa yang ibadah itu tadi aula lebih utama min tarkiha daripada meninggalkan ityan. Oh. Aula min tarkiha lebih utama daripada meninggalkan ibadah. Kalau doa itu adalah ibadah, maka meninggalkan ibadah itu tidak utama gitu. Yang lebih utama adalah melaksanakan ibadah. Summa huwa haqqul haq. Summa huwa kemudian doa itu, hamba itu berdoa itu adalah sebagai hakul haqqi, haknya Allah yang maha hak subhanahu wa ta'ala. Jadi haknya Allah niku adalah disembah, disuwuni. Haknya Allah itu adalah kita minta kepadanya dan kita beribadah kepadanya. Berarti haknya Allah kita penuhi gitu. Kita sembah dan kita minta. Allah niku kita suyuti lan kita sing siji selain disuyuti napa, Mbah? Bahasa Jawa nih. Pangeran niku disuyuti, disembah, sing setunggal penrate niku nggih. Pun suwi. Fa illam yastajib lil abdi. Itu pun jika tidak terkabul bagi seorang hamba. Jadi doa itu adalah ibadah hak Allah walaupun doa itu tidak dikabulkan. Bapak terus semua doa niku dikabulkan. Jadi semua doa yang dikabulkan itu adalah doa dalam pengertian akan ditunda pengabulannya maupun dikabulkan saat sudah di akhirat. Itu kan tafsirannya semua doa itu dikabulkan. Yang dimaksud di sini itu adalah penyuwunane kawula bentuknya. Ya Allah besok niku kula muga-muga diterima kerja. Ya Allah mudah-mudahan besok saya ini pun daftar kerja diterima. Kok gak diterima? Niku kan gak terkabul ya dimaksud nih. Tapi kita sudah melakukan haknya Allah sebagai Tuhan yang kita mintai. Walam yasil ila hati nafsihi dan tidak sampai kepada terpenuhinya bagian nafsunya. Falaqad qama bihaqir rububiyati. Maka sungguh hamba tersebut telah memenuhi hak ketuhanan Allah. Ya anna doa karena sesungguhnya doa itu adalah idharu faqatil ubudiyati, memperlihatkan kebutuhan, sangat butuhnya hamba, kehambaan, sangat butuhnya penghambaan. Laqad qala Abu Hazim al-A'raji, dan sungguh telah berkata Abu Hazim al-A'raji, di an ahrama du'a, terhalangnya doa, asyaddu alayya
itu lebih berat bagiku min an ahroma, daripada saya terhalang an ahromal ijabati, daripada terhalang dengan ijabah. Bagi saya lebih berat, ini kata Abu Hazim Al-A'raj, saya niku kalau disuruh memilih, bagaimana ini bahasanya? Saya terhalang doa niku lebih sakit daripada terhalang dengan ijabah. Saya tidak bisa doa itu lebih sakit. Walaupun saya itu terijabahi doa. Jadi bagi Abu Hazim Al-A'raj itu, doa itu ya doa. Tidak ada hubungannya dengan ijabah. Karena baginya doa itu adalah ibadah itu tadi. Jadi kan begini. Kalau besok itu kiamat atau kita tahu kalau besok itu kita mati. Nah, itu bilang mendalik ya, ampun besok. Kalau besok itu kita mati. Lalu sekarang itu malam Selasa, kita tetap ngaji nggak? Maksud kula ngeten. Donga niku ibadah. Maka tidak ada perkara dengan dikabulkan atau tidak. Ngaji itu adalah ibadah. Tidak ada perkara ngaji itu mau saya manfaatkan, wong saya besok mati maunya. Tidak ada perkara besok itu mati atau enggak. Wah, ilmunya nggak bisa diterapkan dong, Pak. Kan besok udah mati. Enggak perkara. Oh, itu pokoknya ngaji itu ibadah. Donga niku ibadah. Enggak ada perkara mau ditolak atau dikabulkan. Donga ya donga itu sendiri. Makanya orang-orang niku sampai mengumpulkan doa panjang-panjang. Doa panjang-panjang kalau diwaos niku saged setengah jam donga tok. Oh, gitu. Donga napa? Donga napa, Pak? Kula mboten eling donga niku sing kula eling niku kula nyuwun Gusti Allah kok. Kula niku munajat berbisik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saged ta ngoten. Wong butuh isih kathah. Bagi yang masih butuh. Kadang-kadang ujiannya adalah ujian itu tidak harus yang berupa yang enggak enak maupun berupa rezeki yang banyak. Salah satu ujian ini kok di antaranya nggih masalah donga-donga seperti ini. Kita bisa enggak meningkatkan grade kualitas kita lebih baik. Donga niku nggih munajat. Munajat niku matur, seperti matur kepada Allah. Niku kan sae sekali. Pun saged matur niku pun membahagiakan. Donga niku napa? Gerangan kula donga kula eling monggo Gusti Allah niku oh, asik. Gusti Allah nggih asik sih. Asik niku akar katanya itu rindu loh, Pak, asik. Ya, niku orang-orang yang bisa seperti itu ya orang-orang yang luar biasa. Niki wau kan perbedaan-perbedaan pendapat nggih. Yang pertama tadi diungkapkan bahwa yang namanya orang ibadah niku kalau dia sudah orang berdoa itu adalah ibadah, maka dia lebih utama untuk berdoa daripada meninggalkannya. Lalu kemudian pendapat yang kedua, doa itu tidak boleh ditinggalkan. Karena doa itu adalah memperlihatkan faqatil ubudiyah, yaitu butuhnya menghamba, sifat penghambaan. Jadi kalau saya lihat dari dua perbedaan ini ujungnya cuma satu, Pak. Ujungnya itu nggih, jangan dituruti gerak nafsu kita
dengan berdoa. Jadi bukan doa itu adalah penghambaan kita kepada Allah. Jangan gunakan doa itu sebagai alat untuk memuaskan nafsu kita. Nafsu kita niku pripun? Nggih pingine macam-macam niku. Pingin. Sebetulnya macam-macam itu kan sudah tidak kita perlukan, umpamanya begitu. Ada satu kelompok lagi qalu, wa ta'ifatun qalu, dan ada satu kelompok lagi yang berkata, asyukutu wal khumulu tahta jaroyanil hukmi atam. Asyukutu diam, wal khumul dan menyamar. Menyamar itu tahta jaroyanil hukmi, menyamar di bawah berlakunya ketetapan. Nyamar niku nggih pripun? Humul niku humul niku memendam. Sanes ada yang memaknai menyamar nggih, tapi maksudnya niku mendem kaya kita di bawah pasir atau di bawah jerami niku. Humul. Asyukut diam dan memendam. Tahta jaroyanil hukmi, di bawah berlakunya ketetapan Allah itu atamu lebih utama. Yang tadi berpendapat doa itu ibadah, maka ibadah kok ditinggal ke ora apik. Kalau ini berpendapat enggak usah doa, diam saja dan ridho dengan takdir Allah itu adalah lebih sempurna. War ridho bima sabako, dan ridho dengan ketetapan sabako yang telah ditetapkan Allah terdahulu. Min ikhtiyaril haqqi, daripada berupaya war ridho bima sabako, dan ridho dengan ketetapan Allah sabako yang telah lampau min ikhtiyaril haqqi, dari pilihan-pilihan Allah itu aula, lebih utama. Jadi aula niku lebih utama Pak maknanya. Iki nek enten aula niku kan dulu enten nggih teng gedung-gedung aula lebih utama. Ya lebih utama daripada di lapangan. Mungkin itu apa ya? Napa aula niku bahasa Jawa, Pak? Aslinya bahasa Jawa nih. Walihada qala al-Wasiti. Dan oleh karena pendapat ini tadi asyukutu wa humu tahta jaroyanil hukmi atam. Qala al-Wasiti berpendapat ikhtiyaru ma jarolaka fil azal khairul laka. Pilihan-pilihan Allah yang berlaku untukmu fil azal, di dalam zaman azal, itu khairun, lebih baik untukmu. Min mu'aradatil waqti, daripada melawan waktu, bertentangan dengan waktu. Ini kata-katanya rodok menyimpan rahasia. Jadi pilihan Allah yang ditetapkan oleh Allah untuk kita di zaman azal, lalu kita ridho dengan pilihan-pilihan Allah itu untuk kita, maka itu lebih baik daripada kita menentang waktu. Menentang waktu itu ya menentang takdir itu maksudnya. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, sekali lagi agar tidak salah paham saya ungkapkan, karena sesuatu itu menjadi takdir saat sudah kita ketahui hasilnya, maka kita tidak bisa mengatakan wah aku tak ngene wae, takdir Gusti Allah kan sudah pasti gitu. Tapi kan kita di depan nggak tahu takdirnya Allah. Maka Allah memerintahkan, termasuk di dalam surat wah kula lali sing
Ar-Ra'd 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Karena takdir kita di depan itu kan mboten ngertos, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu berikhtiar. Sama nek umpama ada orang atau kalau bukan orang ya anak kita lah. Kalau tiap hari subuhnya itu pasti sudah jam 6 kan pun srengenge pun meletek. Srengenge meletek. Maka ya kita ikhtiar, wis takdire gak sholat subuh. Besok gak lah kapan terus berubah. Maka yang harus dilakukan, kita lakukan adalah ya kita didik. Nah, kamu itu oleh ndelok HP sampai kebengen. Kudune nek wis jam 10 jam 09 tidur. Itu sih gampang nih murid-murid ini angel santrine. Niki santrine disabilitas. Apa sebutannya saat ini disability atau berkebutuhan khusus? Berkebutuhan khusus. Ini angel malih nih. Malah ini sampai guru tadi. Tadi agak kurus. Oke, Bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah. Berikutnya ini ada satu kutipan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqad qala Rasulullah, waqad qala dan sungguh telah bersabda ar-Rasul yaitu Rasulullah. Kok ar-Rasul? Tulisannya teng mriku ar-Rasul enten are napa? Mboten enten. Kon angkene ono. Ini beda niki saya copy dari Word. Waqad qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sungguh telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khabaron yaitu hal dadi kabar. Dari kabar. Khabaran jadi sebuah kabar anillah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hadis qudsi. Man saghalahu dzikri. Barang siapa yang barang siapa yang tersibukkan dengan zikir kepadaku, an mas'alati daripada meminta kepadaku, atau itu maka aku akan menganugerahkan atau memberikan kepadanya afdalu, lebih utama, lebih afdol, memberikan sesuatu yang afdaluma, lebih utamanya kanugrahan. Ukti yang aku anugerahkan asailina kepada para peminta. Barang siapa yang tersibukkan zikir kepadaku daripada meminta kepadaku, maka akan aku berikan kepadanya anugerah melebihi anugerah yang aku berikan kepada para orang-orang yang meminta. Ini hadis qudsi. Penjelasannya malah sudah saya jelaskan di depan tadi. Zikir yang tenanan, bukan zikir. Zikir kan kita mengerti ada 4 tingkat. Dulu niku ingat mboten? Ingat ya? Zikir ma'al ghaflah. Zikir hanya sekedar lidahnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, mboten. Hatinya tidak. Yang kedua zikir yang hatinya niku mulai melek, ma'al yaqdhah. Melek. Melek niku berarti tidak lupa, berarti mulai la ilaha illallah, ora ana pangeran kang hak disembah kejaba. Nah, yang ketiga itu adalah ma'al hudur. Zikir dengan hadirnya hati di hadapan Allah. Yang hadir itu hati kita. Kan kadang-kadang hati kita itu enggak hadir. Di dalam sholat pun kadang hati kita enggak hadir. Kalau Allah selalu hadir dan menguasai segalanya. Dan hati kita yang tidak ingat Allah. Nah, ingat Allah niku ingat keagungan Allah. Ingat karunia Allah. Ingat begitu berkuasanya Allah. Kalau kita itu ingat begitu banyak karunia yang dianugerahkan oleh Allah yang Maha Pemberi rezeki itu. Rasa terima kasih ini muncul toh. Nah, niku sing maksudnya zikir dengan hadirnya hati. Niku sing biasanya
bisa membuat orang berzikir kemudian meneteskan air mata. Nangis, nangis tapi bahagia. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha pembuka hati. Hati sumpah wae wis pirang-pirang wulan. Kemudian tek gitu dibuka oleh Allah. Oh, jawabannya begini. Ternyata permasalahan saya itu karena saya kurang bersyukur, jadi ruwet, kakean rezeki sing reget, urip beda di ruwet. Nah, maka saya harus bersedekah. Ya, sebagai rasa syukur, rasa itu dengan bersedekah diantaranya begitu. Bapak, saudara-saudara, niki nek sing alus niki alus niki berarti pun radi dhuwur ngoten pembahasan. Sesuatu yang menggelisahkan hati kita. Ini kesimpulan dari sebuah hadis. Sesuatu yang menggelisahkan hati kita saat kita melakukan keraguan-raguan ini salah atau benar. Kok kita itu maktek kok nggak pas. Nah, itulah dosa nih. Contoh, ini kok aku dikongkon tanda tangan, padahal orang melu mergawe. Ini tanda tangan ini raya. Itu kan ganggu hati kita. Nah, tanda tangan ini raya. Nah, tanda tangan gak ditanda tangani koncoku gak iso laporan. Umpamane gitu. Wis tanggal 30 kudu laporan nih, tanda tangan. Baru kayak amplop. Iya. Apa tak kayak kidake wae. Kok yo eman. Iya, hal-hal kayak begitu niku. Cara untuk menimbang mengetahui apakah itu sebuah kesalahan atau tidak. Sesuatu yang sudah mengganggu hati seperti itu, kita sedang diingatkan sebetulnya oleh malaikat-malaikat Allah. Jo, salah. Jo, salah. Bapak, jadi saat kita bisa berzikir sampai hudurul qalb, hati yang sudah ikut berzikir dengan rasa tadi itu. Rasa syukur, rasa takut, rasa kagum, rasa malu, rasa harap, dan itulah yang namanya zikir dengan hati. Huduril qalb. Dan yang terakhir itu zikir yang fana. Zikir fana niku yang diingat hanya yang dizikir, yang kita ingat ya hanya Allah. Sudah tidak ingat diri kita sama sekali. Dan kita sudah diberi contoh oleh Allah dengan kejadian yang sering kita lakukan sehari-hari. Mungkin sehari-hari kita lakukan berkali-kali. Delok HP ini. Ora eling kanan kiri tuh. Kita yo elinge mung HP ku. Nah kayak gitu. Zikir fana niku ngoten niku. Tapi niki sing dieling Gusti Allah. Allah. Kanan kiri. Bapak-bapak rahimakumullah, yang kemudian ini tadi pendapat satu, pendapat yang lainnya lagi, wa qaula qaumun. Ada kaum yang juga berpendapat tentang mana yang lebih utama, berdoa atau diam saja sambil ridho. Yajibu ayyakuna al-abdu sahiba du'ai bilisanihi. Wajib seorang hamba itu doa dengan lisannya. Kok wajib maksudnya apa? Orang niku kalau doa harus pakai lisan. Ada yang berpendapat seperti itu. Kok begitu alasannya? Iya, biar tampak kalau kamu itu adalah orang yang membutuhkan Allah. Sementara kalau wasohiba ridho dan orang yang memiliki keridhaan yang diam tadi biqalbihi dengan hatinya, liya'tiyal amroini jami'an, untuk mendatangkan keduanya, yaitu hatinya ridho dan lisannya berdoa. Ini
iki paket lengkap nih. Donga ya sing tenanan. Angkat ta. Ndonga kok ngene. Kata toh kalau kita lihat. Kita nggak tahu hati orang nggih. Tapi kalau dari fisik ngoten niku kan koyo mboten mboten niat, kurang serius gitu. Ndonga niku. Amin. Amin. Jane iki mau diundang iki mau rada tenanan ora sih tekoe. Amin. Amin. Ngantuk dadak diundang. Niki orang-orang yang berpendapat ya zahir batin harus nampak doa niku ngeten iki nggih diucapkan dengan lisan, hatinya ridho, terus kedua-duanya dilaksanakan. Banyak pendapat kok, Pak. Jenengan tidak harus ikut ini. Tadi kan banyak ya. Nah, qala al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi, Al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi berpendapat wal aula dan yang utama ayyuqala adalah pendapat yang diucapkan. Innal auqata sesungguhnya waktu iku mukhtalifatun bermacam-macam. Tapi ba'dil akhwal di satu waktu, di satu kondisi tertentu doa afdal. Doa itu afdal minas syukuti daripada dia. Satu waktu ngoten niku, satu waktu yang lain bahwa adab dan itulah dinamakan adab. Wa fi ba'dil ahwali dan di waktu atau kondisi yang lain asyukutu afdalu minad doa. Diam itu lebih utama daripada doa. Wa huwa adabu dan itulah adab. Wa innama yu'rafu dzalika fil waqti. Dan sesungguhnya diketahui kapan kita berdiam maupun kita berdoa. Waktu ahwal tadi kondisi itu diketahui ya di waktu itu. Kapan kita itu harus diam? Wah saya harus doa ini. Kok tiba-tiba ada isyarat? Enggak cocok kalau enggak ada. Ya diam. Iki luwih angel malih to niki. Sak dek sak. Lah nek oleh mbah kaum ke model ngene iki wis rada dhuwur ngeten iki, repot nggih. Dikongkon donga mboten donga mbah kaume. Karena sak dek sak nyek. Niki tanda-tandanya seperti apa? Niki dijelaskan agak panjang. Di anna ilmal waqti karena sesungguhnya mengetahui waktu lebih baik berdoa atau diam tadi. Innama yahsulu fil waqti sesungguhnya berhasil sesungguhnya berhasil dalam waktu kok gak enak. Sesungguhnya di dalam waktu itu ada sesuatu. Fa idza wajada biqalbihi isyaratan tatkala seseorang menemukan dengan hatinya sebuah isyarat. Ada orang yang menemukan isyarat yang terbetik di dalam hatinya. Ilat doa untuk berdoa. Maka faddu'a'u doa lahu aula untuknya lebih utama. Ini kan tingkatannya pun ngerti enten isyarat. Nah nek baru ngerti bingung iki isyarat apa wong angen-angen tok. Cara ngerti isyarat niku diapalke. Diapalke niku niki isyarat napa mung angen-angen yang enggak ada artinya. Niku untuk mengetahui nggih diapalke. Berkali-kali kok dapat ini sebetulnya isyarat atau bukan. Niku mirip dengan niteni ngimpi. Ini mimpi ana manane apa mung titiyoni gandayane apa sing puspa tajem dititeni ngene. Dititeni. Sing ndi ya seniki sing isyarat atau hanya sekedar lewat-lewatan khayal saja. Wa idza wajada isyaratan dan tatkala seseorang itu menemukan sebuah isyarat ila sukuti untuk diam. Fasyukutu lahu aula maka diam baginya lebih utama.
Pingin sholat ada isyarat. Ora usah sholat. Nek sunah mboten napa-napa. Nek wajib mboten kantuk. Niku sanes isyarat. Kudune setan niku. Wis sholat wajib arep ditinggal kudune setan. Wa yasihu ayyuqala, dan benar saat dikatakan yang bagi lil abdi Allah yakuna syahyan. Seyogjanya, bagusnya bagi seorang hamba Allah yakuna syahyan, bagusnya bagi seorang hamba tidak lupa an syuhudi rabbihi, dari menyaksikan Tuhannya Ta'ala, Tuhan Allah, fi hali du'aihi, saat berdoa. Jangan saat berdoa ini ku lupa. Wis ndonga sawer wis ngene tapi kok sing dieling niku lain. Itu pernah saya didoakan orang. Orang niki pancen terkenal zuhud. Mboten gadah santri ta. Dongake ngono. Kula nggih amin, amin. Pertama nggih tenanan amin, ya Allah kabulkanlah doa. Donga niku kan ati kathah. Kula niku fokus dungane simbah iki apa ae to. Lali Pak kali pangeran. Niku mandek kok dungane. Allah, Allah. Oh nggih aku. Pun almarhum. Belum terlalu lama, setahunan. Sebelum Covid sih. Nah niku beliau niku adiknya kiai lah, kiainya niki santrine nggih kathah. Sok wis pengajian teng pundi-pundi, terkenal di YouTube ya ada. Niku adine lah sing kula critakaken niki kakaknya. Kakaknya niku rumahnya deket Mbah Yai itu, tapi mboten enggak ada santri gitu. Tapi santri-santri situ yang tahu kalau itu kakaknya Kiai ini wih pada mriku. Oh nyatane ya ampun tenan kula lali Gusti Allah konangan. Lah kok iso ngoten. Lali dikira Gusti Allah konangan lho. Nang jero ati kene. Nah, niki wau hendaknya seorang hamba itu tidak lupa saat berdoa. Sumaya yajibu ayyuraiya halah, dan wajib baginya untuk menjaga kondisinya itu. Faida wajata minat doa ziyadatan. Faida wajata minat doa ziyadata bastin. Dan tatkala dia menemukan di dalam doa itu tambahan kejembaran hati fi waktihi, di dalam waktu doa, fatdu'a ulahu aula, maka doa bagi orang tersebut adalah lebih utama. Wah niki pembahasan tentang lebih utama mana, diam atau berdoa, ngoten panjang sekali. Wa in ada ila qalbi, dan tatkala dikembalikan kepada hatinya fi waktu doa, di dalam waktu berdoa, syibhu zajrin, dikembalikan, maksudnya niki pasnya kalau bahasa konteksnya, tatkala datang ke hatinya waktu berdoa itu adalah serupa dicegah. Ojo terus gitu. Wa mislu qabdin, atau serupa, kalau tadi niku kan jembar atine, nek niki serupa rupek atine. Tunggu kok tambah susah. Fal aula lahu fal aula, maka yang lebih utama lahu untuk orang tersebut adalah tarakut doai, meninggalkan doa fi hadal waktu, di waktu itu. Wa illam yajid fi qalbihi la ziyadata pasti. Dan tatkala dia tidak menemukan di dalam hatinya tambahan kejembaran wala khusuli jajarin, dan juga tidak ada sesuatu yang mencegah, fatdu'a'u wa tarkuhu siyanin, maka berdoa ataupun meninggalkan doa dalam pengertian diam itu siyanin adalah sama. Sekarang diterus
rezeki apa ora. Niki pembahasannya sampai seperti itu. Cukup pembahasan itu. Belum nih kita sih enten tambahan nih panjang sekali. Wa in kana al-ghalibu alaihi fi hadzal waqti. Dan kalau di wa in kana al-ghalibu dan kalau ditemukan yang kalau menang wa in kana al-ghalibu kalau menang kepadanya berarti dia yang kalah. Bihadal waktu di dalam waktu itu al ilmu adalah sebuah pengetahuan, ada pengetahuan yang baru, ilmu baru di dalam doa itu. Fadu'a'u aula, maka berdoa itu lebih utama. Likaunihi karena adanya doa itu adalah ibadatun ibadah. Adakah seseorang yang mendapatkan ilmu di waktu ibadah? Niku biasanya nggih enten. Niku nggih kaya ada sesuatu anugerah pengetahuan yang diberikan oleh Allah. Wa in kana al-ghalibu alaihi fi hadzal waqti al-ma'rifah. Kalau di saat dia berdoa itu muncul sebuah ma'rifat. Ma'rifat wal hal dan kondisi wasyukutu dan diam. Wasyukutu aula. Maka diam tidak berdoa itu adalah lebih utama. Kalau di satu waktu dia itu mengetahui ma'rifat bahwa wis kabeh ku yo nek didelok secara hakiki apa-apa wis dibagi. Apa-apa wis ana jatahe. Kok ndonga. Berarti kan di dalam waktu itu dia lagi kondisinya niku yang muncul itu. Maka fasukutu aula diam lebih utama. Artinya tidak berdoa. Niku disesuaikan dengan situasi dan kondisi kita. Sebagaimana kita rasakan bersama-sama kondisi beriman, kondisi bermakrifat, kondisi pencerahan atau macam-macam lah sebutannya orang itu. Niku kan naik turun nyala padam ngoten nggih. Nyala bentar, kadang padam ngoten. Itu pun gawane wong ngoten niku. Nyala padang lah, nyala padangnya apa? Lampu 50 watt. Bapak ini kata, nyala padam. Niku kan berbeda dengan nyala padamnya lampu 5 watt. 5 watt niku nggih nyala padam, tapi 5 watt. Nyala padam tapi 50 watt. Ini nyala padam tapi 500 watt. Nah, niku perbedaan orang. Semua orang niku nyala padam. Tapi sing wis nang 500 watt nggih tentu beda dengan yang 5 watt. Pencerahan yang diperoleh oleh orang-orang yang sudah dikategorikan wali Allah itu berbeda kualitasnya dengan orang-orang yang masih belum menjadi wali Allah, masih jauh. Wa yasihu ayyuqala dan benar juga kalau dikatakan. Kita asik enten tambahan ini masalah mau diam atau berdoa. Maka nalil muslimina fihi nasibun au lil haqqi subhanahu wa ta'ala fihi haqqun faddu'a'u aula. Kalau doa itu bermanfaat bagi kaum muslim atau kaum muslim mendapatkan bagian dari doa itu atau haknya Allah terpenuhi dengan doa itu, maka doa itu aula lebih utama. Jadi umpamanya kayak Mbah Kaum atau Mbah Rois tadi. Nah ini kan tunggu bareng-bareng, nek mboten tunggu kan nggih salah. Berarti seperti contoh ini bahwa
Kalau kaum muslimin mendapatkan manfaat dari doa itu, termasuk yang ngamini, ya berdoa itu lebih utama. Wa ma kana li nafsika fi haddun. Selagi bagi dirimu di dalam doa itu tidak ada, selagi di dalam dirimu terdapat kepentingan, fasukutu, maka diam itu atamu lebih utama, wa aula dan lebih atamu lebih sempurna, wa aula dan lebih utama. Kalau dirasakan dengan doa itu kita menginginkan pemuasan nafsu, bukan pemenuhan kebutuhan, maka tidak berdoa lebih utama agar tidak menuruti nafsu. Contoh yang paling utama, ya Allah, anugerahkanlah kepada saya istri kedua. Ini kan nafsu. Nah, mboten usah ngoten niku. Ya Allah, orang itu loh ngeselke, nganyelke, jenengan paringi cilaka. Itu tidak boleh. Berarti lebih baik diam tidak berdoa. Niku sak ndek-ndeke ngoten niku. Sing ndek kepingin orang lain cilaka. Pingin tokone wong liya ora payu niku kan ora apik. Enten ta ngoten niku dungane. Wenten niku tapi sing ngabulke jin. Dungane nggih Arab. Nah, fil khabari al-marwi. Tasih enten lho niki. Pun pirang menit ya. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan, innal abda sesungguhnya seorang hamba la yad'ullaha. Dia doa layatu nyekti hamba tersebut berdoa kepada Allah Azza wa Jalla wa huwa yuhibbu, dan dia berdoanya itu sambil mencintai Allah. Jadi dia itu mencintai Allah dan berdoa, atau berdoa dan mencintai Allah. Ayaqulullah, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab. Aduh, niki ceritanya doa itu di bawah Jibril. Diaturke nang Gusti Allah. Ya Allah niku lho, kawula panjenengan yang mencintaimu itu ndonga. Oh, gitu Jibril. Ya Jibril, wahai Jibril, akhir hajata abdi. Tunda pengabulan doa kawulaku itu. Kok bisa begitu? Pak ini uhibbu, karena aku cinta kepadanya. Aku cinta, aku senang an asma'a untuk mendengarkan sautahu, suara doa hamba itu. Kalau dari sisi hadis ini, nek jenengan nggadahi doa tidak kabul-kabul, jangan-jangan doa jenengan itu disenengi Gusti Allah. Makanya nggak kabul-kabul, karena Gusti Allah ingin berkehendak mendengarkan jenengan berdoa terus. Tapi mboten kabul-kabul ya, Pak. Nah, nek kalau orang mencintai Allah niku biasanya kalau doa niku mboten tak mikir kabul napa mboten. Biasanya ngoten. Wa innal abda la yad'u, dan sesungguhnya seorang hamba berdoa kepada Allah, la yad'ullaha wa huwa yubghiduhu, dan Allah membencinya. Membenci itu tidak suka pada orang itu. Fa yaqulullahu, maka Allah berkata, ya Jibril, wahai Jibril, iqdi li abdi hajatahu. Kabulkan doa atau kabulkan hajat hambaku itu. Fa ini akrahu, karena sesungguhnya saya tidak senang, sengit an asma'a sautahu, untuk mendengarkan doa. Enten lho hadis ngaten niki nggih. Loh Pak, kok kayak bertentangan dengan niku? Bertentangan dengan bahwa kalau wali-wali Allah niku berdoa pasti dikabulkan. Jadi kalau digabungkan antara hadis satu dengan yang lainnya, itu akan nanti bisa kita ambil kesimpulan. Di antara kesimpulannya, mengapa saya sebut di antara, mungkin banyak kesimpulan yang lain yang tidak terjangkau oleh saya. Kesimpulannya itu bahwa tetap akan tergantung kondisi
yang berdoa. Nah, kalau yang berdoa niku memang kepepet banget, dia cinta kepada Allah dan doanya tidak ditolak, ditikabul. Contoh, doanya Rasulullah saat perang Badar. Nggih kabul. Karena niku pun sudah terpepet. Berikutnya. Intaha kalamul Imam Abil Qasim Al-Qushairi. Sudah selesai apa yang diungkap dari Abul Qasim Al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi. Wa huwa hasanun badiun. Apa yang diungkapkan oleh Abul Qasim Al-Qushairi tadi itu adalah ungkapan yang bagus, badiun yang bagus juga. Hasanun yang bagus, badiun yang bagus. Badiun yang indah. Wa huwa aufa, dan kalimat yang diungkap oleh Al-Imam Abu Qasim Al-Qushairi tadi, aufa itu melengkapi mimma dzakarul muallif, apa yang telah dituturkan oleh Syekh Ibnu Athaillah sebagai muallif rahimahullah. Walidzalika auradtuhu huna, oleh karena itu aku telah mendatangkan kalimat itu, kalam tadi itu, huna di penjelasan ini, bikamalihi secara sempurna, secara lengkap. Bapak-bapak dan saudara-saudara, itu akhir dari hikmah tentang doa itu asyukut. Asyukut diam maupun doa itu mana yang lebih utama. Untuk malam hari ini kita cukupkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani faradduhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tusini ya rabbal alamin. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Matur nuwun dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.